Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional menurut teori Ripsinski. Teori Ripsinski. Teori ini dikembangkan pada tahun 1955 oleh salah seorang ekonom Inggris kelahiran Polandia yang bernama Tadeusz Ripsinski. Menurut teorema ini, pada harga barang yang relatif konstan, peningkatan jumlah suatu faktor akan meningkatkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut output sektor lain. Dalam konteks model Ripsinski berkaitan dengan teori Heckscher-Ohlin yang dimana perdagangan terbuka antar negara yang dapat mengarah kepada perubahan kuantitas dan jenis output antar negara tersebut yang akan mengarah ke kesetaraan harga input produksi seperti gaji atau penyetaraan harga faktor. Teori Ripsinski berkaitan dengan teori Heckscher-Ohlin yang dimana teori Heckscher-Ohlin membagi masyarakat dalam dua bagian, yaitu diuntungkan dan dirugikan. Penyebabnya yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek terhadap harga dan output. Yang kedua, perubahan permintaan faktor. Yang ketiga, tanggapan harga faktor jangka panjang. Yang berikut, hubungan antara jumlah faktor dengan output. Teorema Ripsinski menunjukkan bagaimana perubahan dalam dana abadi mempengaruhi keluaran barang ketika lapangan kerja dipertahankan. Teorema ini berguna dalam menganalisis pengaruh penanaman modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks model Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin berasumsi bahwa pada dasarnya memiliki model 2x2x2 klasik, yaitu 2 barang, 2 sektor, 2 faktor produksi, 2 negara. Secara umum, peningkatan jumlah faktor suatu negara akan mengakibatkan peningkatan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, sementara output barang lain yang menggunakan barang lain akan menurun. Berikut ini kita akan melihat kurva yang menggambarkan batas buruh atau labor constraint dalam warna merah dan batas modal atau capital constraint. Dari kurva yang telah kita lihat, anggaplah di kurva ini kemungkinan produksi terjadi pada titik A dan terjadi peningkatan dalam jumlah faktor buruh. Hal ini akan menyebabkan pergeseran pada batasan buruh ke kanan. Pada kurva, kemungkinan produksi akan bergeser ke titik B. Produksi barang berupa celana yang menggunakan faktor buruh secara intensif akan naik dari C1 ke C2. Sedangkan produksi barang berupa radio yang menggunakan modal secara intensif akan menurunkan dari S1 ke S2. Jika jumlah modal naik, batasan modal akan bergeser keluar sehingga mengakibatkan peningkatan produksi radio dan penurunan produksi celana. Karena batasan buruh lebih curam daripada batasan modal. Radio adalah
barang yang menggunakan modal secara intensif, sedangkan celana adalah barang yang menggunakan buruh secara intensif. Di sini, teori Ripsinski dalam dunia perdagangan meliputi dua jenis barang, yaitu yang pertama di sini, pertumbuhan satu faktor produksi saja sesungguhnya mengurangi keluaran barang itu kalau harga konstan atau tetap. Sedangkan yang kedua, kemerosotan diakibatkan karena akumulasi keterampilan dan modal untuk melayani kebutuhannya akan perdagangan dengan negara lain. Spesialisasi dan kerugian. Spesialisasi yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, akumulasi faktor-faktor produksi. Yang ketiga, menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Kerugian. Yang pertama, harga produk rendah di pasar dunia. Yang kedua, menghancurkan pertumbuhan. Penyebab pertumbuhan merugikan. Pertumbuhan negara semata-mata untuk tujuan ekspor. Yang kedua, suatu ekspansi akibat menurunkan harga dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, ketika mengalami kemerosotan dalam memperoleh keuntungan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menyediakan barang yang lebih baik.